Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, pada setiap malam Jumat dan hari Jumat dianjurkan melakukan banyak amalan. Dan dari sekian banyak amalan malam Jumat, menurut Imam Nawawi tercakup dalam 4 amalan utama. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, beliau menjelaskan dianjurkan pada hari dan malam Jumat untuk memperbanyak amalan, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, memperbanyak berdoa, dan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari 4 amalan ini, pada video kali ini kita akan fokus membahas amalan yang pertama, yaitu banyak membaca Al-Quran. Tentu kita boleh membaca surah apa saja pada malam Jumat. Namun Rasulullah telah menunjukkan beberapa surah pilihan khusus dibaca pada malam dan hari Jumat. Ada beberapa surah Al-Quran yang khusus dianjurkan dibaca di setiap malam Jumat. Yang paling terkenal dan masyhur adalah surah Yasin dan surah Al-Kahfi. Namun sesungguhnya ada beberapa surah lagi yang juga dianjurkan dibaca pada setiap malam Jumat dan hari Jumat. Selain surah Yasin dan surah Al-Kahfi, setidaknya ada 2 surah agung lagi yang dianjurkan dibaca pada malam Jumat. Barang siapa suka membaca surah agung ini di malam Jumat, diampunkan dosa-dosanya, diberikan pancaran cahaya yang menerangi hatinya, didoakan oleh 70.000 malaikat, dan akan dituliskan 148.140 pahala kebaikan. Maka sangat beruntunglah orang yang sanggup membaca 4 surah agung ini pada malam Jumat atau hari Jumat, karena demikian dahsyatnya pahala dan keutamaannya. Insya Allah kita akan mempelajari surah-surah agung yang dianjurkan dibaca pada malam dan hari Jumat ini. Maka mari simak hingga menit terakhir. Insya Allah akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan mari aminkan doa berikut ini dengan menuliskan kalimat amin di kolom komentar. Allahumma ya Allah, kami mohon ampunan atas dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kelak husnul khotimah. Selamatkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka, dan masukkan kami ke dalam surgamu. Amin. Allahumma amin. Para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, Rasulullah menganjurkan kita banyak membaca Al-Quran, sebab kelak Al-Quranlah yang akan menjadi penolong dan pembela kita pada hari kiamat. Beliau pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan bagi orang yang membacanya. Dalam hadis yang lain, beliau memotivasi kita agar banyak membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran akan berakibat sedikit kebaikannya dan banyak keburukannya, dan sangat jarang dikunjungi para malaikat.
Rasulullah pernah bersabda, "Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum." Banyak-banyaklah kalian membaca Al-Qur'an di dalam rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'anu yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yudayyaku ala ahli. Bahwa sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran akan sedikit kebaikannya, banyak keburukannya, dan terasa sempit bagi penghuninya. Maka mari kita semangatkan diri untuk banyak membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Jika tidak sanggup setiap malam, paling minimal setiap malam Jumat kita meluangkan waktu membaca Al-Quran, khususnya surah-surah pilihan yang telah ditunjukkan Rasulullah. Setidaknya ada 4 surah agung yang dianjurkan dibaca pada malam Jumat. Boleh kita baca semua jika sanggup, jika tak sanggup paling tidak membaca salah satunya saja. Berikut surah-surah agung yang dianjurkan dibaca pada malam Jumat dan hari Jumat. Pertama, surah Al-Kahfi. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, Imam Nawawi menyebutkan bahwa dianjurkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, yakni siangnya, bukan di malam Jumat. Namun beliau juga menukil kalam Imam Syafi'i. Di dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan bahwa beliau lebih suka membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat. Dengan demikian kita bisa memilih sesuai kesanggupan, apakah membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada siangnya. Anjuran membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Siapa saja yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan mendapatkan pancaran cahaya hingga hari Jumat berikutnya. Yang kedua dan yang ketiga, surah Ad-Dukhan dan surah Yasin. Setiap malam Jumat umumnya kaum muslimin membaca surah Yasin. Namun sesungguhnya juga dianjurkan pula membaca surah Ad-Dukhan. Anjuran membaca 2 surah agung ini pada malam Jumat disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maufuron lahu." Siapa saja yang membaca surah Ad-Dukhan dan surah Yasin pada malam Jumat, maka di pagi harinya dia menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Dan khusus surah Ad-Dukhan dianjurkan membacanya pada malam hari. Balasan membacanya akan mendapatkan doa dari 70.000 malaikat. Hal ini dikabarkan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin." Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Yang keempat, surah As-Saffat. Anjuran membaca surah As-Saffat disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a surata Yasin was-Saffat lailatal jumu'ati a'tahullahu su'lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin dan surah As-Saffat pada malam Jumat, maka Allah akan mengabulkan permohonannya atau doa-doanya. Nah, siapa yang sanggup membaca 4 surah agung ini, surah Al-Kahfi, surah Ad-Dukhan, surah Yasin dan surah As-Saffat
pada malam Jumat dan hari Jumat, di samping mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan, juga akan dituliskan 148.140 pahala kebaikan. Kita akan mendapatkan pahala sebanyak ini dengan membaca 4 surah agung ini, sebab membaca Al-Quran pahalanya dihitung berdasarkan jumlah huruf yang kita baca, yang setiap hurufnya dituliskan pahala 10 kebaikan. Jika kita baca 4 surah ini, maka kita akan dituliskan pahala sebanyak jumlah huruf dari 4 surah ini. Jumlah huruf surah Ad-Dukhan ada 1431 huruf. Surah Yasin ada 3000 huruf. Surah Asy-Syaffat ada 3829 huruf. Dan surah Al-Kahfi ada 6554 huruf. Total semua ada 14.814 huruf. Nah, setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca akan diberi pahala, satu pahala yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, jika pada hari Jumat kita sanggup membaca 4 surah ini sekaligus, yakni surah Ad-Dukhan, surah Yasin, surah Asy-Syaffat, dan surah Al-Kahfi, yang mana jumlah huruf dari semua surah ini adalah 14.814 huruf. Jika dikalikan 10 pahala kebaikan, maka hasilnya adalah 148.140 pahala kebaikan. Artinya, jika pada hari Jumat kita sanggup membaca 4 surah sekaligus, yakni surah Ad-Dukhan, surah Yasin, surah Asy-Syaffat, dan surah Al-Kahfi, maka akan dituliskan pahala sebanyak 148.140 pahala kebaikan. Demikianlah dahsyatnya pahala dan keutamaan membaca Al-Quran. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.